Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Mahmuda M.Hum serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena perkenanannya lah sehingga kita masih diberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan untuk melaksanakan kegiatan kita kali ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang membahas tentang menjelajah dunia pustaka mengenai membangun teks ulasan buku, menelusuri dan menganalisis model teks ulasan buku. Tetapi sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama saya atas nama Abiatar selaku moderator. Kemudian pemateri kita yang pertama Suci Rahmanani sebagai pemateri pertama, Suryani sebagai pemateri kedua, Andi Afifa Asahra selaku pemateri ketiga. Untuk tidak membuang-buang waktu, saya akan mempersilahkan pemateri untuk memaparkan materinya. Waktu dan kesempatan dengan kasih saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmadani. Saya akan menjelaskan mengenai membangun konteks teks ulasan buku. Sebagai insan akademik, Anda tentu harus membaca karya-karya ilmiah, antara lain buku. Pada saat Anda membaca buku, Anda harus mencernanya dengan seksama agar dapat memahami isi buku tersebut. Di pihak lain, Anda perlu untuk mengomunikasikan pemahaman itu dalam berbagai bentuk untuk keperluan penelitian atau menulis, seperti proposal penelitian, laporan penelitian, tugas akhir, atau skripsi. Teks ulasan buku adalah suatu tulisan yang isinya untuk menimbang atau menilai karya orang lain. Ketika membuat ulasan buku, seseorang perlu menggabungkan kemahiran menguraikan isi buku, menganalisis bagaimana buku memenuhi tujuannya bagi si pembaca, dan mengekspresikan reaksi penulis sendiri dengan cara menilai atau mengevaluasi. Teks ulasan disebut juga review. Ulasan pada umumnya ditulis dalam bentuk artikel, sehingga teks ulasan dapat disebut artikel ulasan. Sesungguhnya ulasan tidak harus dibuat terhadap buku, tetapi juga dapat dibuat untuk karya-karya lain seperti artikel, karya sastra seperti cerpen, novel, drama, dan puisi, karya seni seperti musik, tari, kriya, pertunjukan, dan film. Struktur teks ulasan buku dan hubungannya dengan genre. Struktur ulasan buku terdiri dari identitas, orientasi, tafsiran isi, evaluasi, dan rangkuman. Identitas mencakup judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, hak cipta, jumlah halaman, bahasa yang digunakan, dan warna pada sampul buku. Kedua adalah orientasi. Orientasi merupakan bagian yang berisi tentang penjelasan mengenai gambaran umum suatu karya yang akan diulas. Yang ketiga adalah tafsiran isi. Tafsiran isi memuat 3 tahap. Yang pertama, penceritaan ulang hal yang dilakukan oleh pengulas saat ia menulis buku tersebut. Yang kedua, ringkasan atau isi buku yang diulas merupakan hasil bacaan oleh penulis terhadap buku tersebut. Tahap evaluasi merupakan inti dari sebuah teks ulasan buku, karena pada tahap ini pengulas dituntut untuk memberikan penilaian analisis secara objektif. Rangkuman berisikan kesimpulan dan saran. Selanjutnya adalah genre. Genre dikelompokkan menjadi 2, yaitu genre makro dan genre mikro. Genre makro merupakan genre yang secara global menjadi nama sebuah jenis teks. Contohnya seperti teks ulasan. Di dalam genre makro itu sendiri terdapat sejumlah subgenre. Subgenre inilah yang disebut dengan genre mikro. Adapun genre mikro yang dimaksud adalah seperti deskripsi, prosedur, rekon, narasi, eksplanasi, eksposisi,
dan juga diskusi. Karena teks ulasan termasuk genre makro, tentunya di dalamnya termuat sejumlah genre mikro, sehingga dalam struktur teks ulasan memiliki hubungan yang erat dengan genre mikro. Genre mikro yang berperan dalam memaparkan sebuah identitas adalah deskripsi. Kedua adalah orientasi. Adapun genre mikro yang berperan untuk merealisasikan orientasi adalah deskripsi dan eksposisi. 3. Tafsiran isi. Genre mikro yang digunakan dalam mengungkapkan tafsiran isi adalah deskripsi dan juga rekon. Yang keempat adalah evaluasi. Genre mikro yang memiliki peran dalam menguraikan tahapan evaluasi adalah diskusi. Terakhir adalah rangkuman. Genre mikro yang berperan dalam memaparkan tahapan rangkuman adalah deskripsi dan eksposisi. 2. Menganalisis aspek penilaian, formula bahasa, dan manfaat teks ulasan buku. A. Menganalisis aspek penilaian. Struktur teks ulasan buku merupakan alat untuk mewadahi gagasan-gagasan yang disajikan mengenai buku itu. Ternyata, gagasan dan struktur teks tidak dapat dipisahkan. Itulah sebabnya setiap jenis teks mempunyai struktur teks baku sendiri-sendiri. Akan tetapi, untuk tujuan tertentu, struktur teks dapat disederhanakan tanpa meninggalkan tahapan-tahapan yang inti. Sebagai contoh, struktur teks ulasan buku dapat disederhanakan dengan menghilangkan tahapan identitas atau menyisipkannya ke dalam tahapan-tahapan yang lain. Dari sini, dapat dimengerti bahwa tahapan identitas pada ulasan buku bersifat opsional, boleh ada atau boleh tidak ada. B. Menganalisis formula bahasa. Menganalisis formula bahasa pada tahapan evaluasi. Kenyataannya adalah bahwa unsur penilaian atau evaluasi dalam ulasan buku terletak pada tahapan evaluasi. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa penilaian harus selalu berada di tahapan tersebut. Penilaian dapat muncul di tahapan-tahapan manapun, kecuali tahapan identitas. Mengingat betapa pentingnya penilaian pada teks ulasan buku, perlu mempertanyakan formulasi bahasa yang digunakan di dalam penilaian. C. Menganalisis manfaat teks ulasan buku. Untuk keperluan presentasi atau menulis seperti proposal penelitian, laporan penelitian, artikel ilmiah, tugas akhir atau skripsi, perlu memiliki kemahiran dalam membuat ulasan terhadap buku dan materi lain. Lebih khusus lagi, untuk mengungkap isi buku atau materi yang diulas, harus mempunyai keterampilan dalam meringkas. Telah dikatakan bahwa dalam menulis sintesis atau gagasan, penulis proposal penelitian, artikel ilmiah, tugas akhir atau skripsi harus dapat meringkas satu buku atau satu karya menjadi beberapa kalimat saja. Dengan beberapa ringkasan buku atau karya dapat membuat sintetis teori, dan sintetis teori itulah yang disajikan dalam bab landasan teori atau tinjauan pustaka pada proposal penelitian, laporan penelitian, atau dalam bentuk skripsi dan artikel ilmiah yang harus dibuat pada masa akhir studi. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga pemateri atas pemaparannya, dan kesimpulan dari materi kita adalah ulasan buku memaparkan tujuan penulisan buku, menguraikan struktur, menggambarkan gaya penulisannya, dan menuangkan ide ke dalam konteks yang lebih luas. Oleh karena itu, menulis ulasan buku akan menurut pembacaan yang kritis dan analitis. Secara keseluruhan, kegiatan menganalisis, menguraikan, menggambarkan, dan mengekspresikan diri melalui ulasan buku disebut dengan mengevaluasi. Dalam menulis ulasan buku perlu memegang kata kunci, yaitu menilai dan mengevaluasi. Ulasan buku memiliki struktur yang perlu diperhatikan, yaitu identitas, orientasi, tafsiran isi, evaluasi, dan rangkuman. Ulasan buku bermanfaat bagi pelajar, terkhususnya para mahasiswa yang dimana kedepannya akan dihadapkan dengan berbagai tugas dan proyek
presentasi, dan menulis. Terlebih lagi, pada akhir studi akan diperkenalkan dengan laporan, skripsi, dan lain-lain. Sehingga pada materi ini, Anda akan menyadari bahwa membaca dan mengulas daftar pustaka merupakan keterampilan yang Anda butuhkan. Demikianlah diskusi kita kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan jika ada kesalahan baik dari saya selaku moderator maupun dari ketiga pemateri kita harap dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.